Hai guys, ini adalah Shaft Tiger pompa samping yang laras panjang atau yang sering disebut STLT pumping. STLT pumping itu artinya Shaft Tiger long true glow pompa samping. Nah, semua pasti udah paham ya kalau Shaft Tiger itu bentuk dan modelnya ya seperti ini. Cuman sejak tahun 2023 sampai saat ini, khusus yang long true glow atau yang laras panjang, entah yang pompa samping atau pompa bawah, itu ada perbedaan di bagian chamber dengan yang laras pendek. Kalau yang laras pendek sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, bentuk chamber dan semuanya masih sama. Tapi untuk yang long true glow, bentuk chambernya ada perbedaan. Perbedaan paling mencolok adalah adanya tambahan ini. Nah, jadi kalau zaman dulu ya, Shaft Tiger itu kan kalau mau mengeluarkan grendel itu diputer, terus dia akan jengat sendiri atau modot sendiri atau keluar. Nah, kalau sekarang sistemnya sudah mirip dengan Shaft Innova. Jadi dipencet seperti ini. Cek, cek. Nah, ini akan modot sendiri atau keluar sendiri grendelnya. Kalau masukin tinggal mengklik. Udah. Kalau mengeluarkan ya seperti ini. Karena sudah terjadi perbedaan mekanisme. Yang dulu kan modelnya putar ya, ini kalau mau masukin dimasukin, ditekan dulu baru diputar, dia akan ngunci. Kalau sekarang enggak, kalau mau masukin ya tinggal dipencet seret gitu aja. Nah, ini saya anggap peningkatan karena apa? Dengan mekanisme seperti ini yang jelas buka tutup grendel itu makin cepat dan simpel. Nggak perlu putar, buka, tekan, putar lagi untuk ngunci, nggak perlu. Sekarang tinggal pencet klik gitu aja udah keluar. Nah, ini perbedaan yang paling mencolok adalah di bagian mekanisme grendelnya. Kalau dari segi chamber saya kira masih sama. Ini dimensi panjangnya itu masih sama. Jadi ini kemarin sempat saya ukur, panjang chambernya itu sama dengan yang laras pendek, dengan yang lawas-lawas generasi lama itu sama. Hanya ini bagian belakang ini yang sebagai mekanisme klik untuk grendel ini ditambahkan di belakangnya. Jadi penambahan ini tidak merubah bagian depan. Jadi cuma ditempel gitu aja. Terus ini bahannya plastik. Yang apa? Mekanisme klik ini bahannya plastik. Terus kalau ini masih besi ya, saklarnya kliknya ini masih besi. Yang plastik hanya ini aja. Terus untuk true glow-nya juga ini sedikit ada perubahan. Kalau yang dulu kan saya ambilin yang contohnya yang dulu. Nah, untuk visir bagian belakang ini ada sedikit perbedaan dengan yang dulu. Kalau yang dulu kan ini kan warnanya pink ya, pink. Terus modelnya ini Mika, Kalau yang dulu enggak, dia ya memang sih ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Cuman ini bahannya kayak apa ya? Ya intinya perbedaannya inilah diperhatikan bisa. Jadi perbedaan warna, terus jenis bahan yang dipakai pun antara yang terbaru dengan yang dulu ini berbeda. Kalau dari bentuk dan model putarannya sih masih sama. Cuman beda di ininya aja. Terus untuk bagian depan, visir depan masih sama juga. Terus ini akan saya perlihatkan perbedaan apalagi yang ada di Shaft Tiger. Ini tak buka dulu popor ya. Popornya tak buka dulu. Tampak seperti ini. Masih sama kan? Jadi chambernya itu masih sama dengan yang versi lama, itu masih sama. Karena apa? Panjang pipanya juga masih sama. Cuman sekarang ada sedikit nongol ke belakang ini karena tambahan untuk mekanisme klik ceklek. Nah, jadi ini nambah panjang ke belakang dan juga mekanisme klik ini menyatu dengan tutup. Saya tak perlihatkan lagi. Kalau yang dulu kan tutupnya ini, tutup pipanya seperti ini ya. Kalau yang true glow biasanya ada tulisan Shaft. Nah, kalau yang polos ini biasanya untuk yang
laras pendek yang popor apa itu? Popor atom, popor plastik biasanya. Nah, kalau dulu tutupnya ini bahannya dural, aluminium lah, nutup ke pipa pompa ini. Nah, kalau sekarang pipa pompa sudah menyatu dengan mekanisme klik. Ini tak buka ya, supaya terlihat jelas. Nah, untuk mengeluarkan grendel ini juga masih harus membuka baut trigger ini. Jadi grendel ini, nah saya ceklik, dia nguncinya grendel saat nutup itu dikunci oleh plat ini, saklar ini. Nah, nguncinya ini. Sedangkan mundurnya ini kan jegrek mundur, dia mentok kan. Mentoknya ditahan oleh baut ini. Jadi saat mundur dia mentok ditahan oleh baut ini yang di bawahnya, baut trigger juga ini, pengunci box trigger. Sedangkan saat maju dia dikunci oleh klik. Jadi ini sistem buka tutupnya mirip Sub Innova, cuman dengan konstruksi lebih kuat. Nah, kalau Sub Innova kan enggak, dia maju mundurnya bertumpu di chambernya yang terbuat dari plastik. Makanya untuk Sub Innova itu rata-rata kalau sering dibuka dengan cara diklik seperti ini, rata-rata kalau chambernya masih bawaan plastik itu biasanya sempal atau pecah atau retak bagian belakang. Kalau untuk Sub Tiger ini sepertinya dia jauh lebih aman karena penahan saat mundur menghentak seperti ini ditahan oleh baut. Nah, ini tak buka dulu. Saya tak buka biar terlihat jelas perbedaannya. Untuk membuka grendel ini cukup dikendorkan, nggak usah sampai lepas ya. Terus ini ditekan saklarnya, seret, udah keluar. Nah, grendelnya seperti ini. Kalau dulu kan cowakannya itu memanjang dari depan ke belakang, seret, terus belok untuk penguncian. Nah, perbedaannya seperti ini. Saya tarik tak lepas ya. Yang ini adalah grendel Sub Tiger yang model lama, atau yang sekarang masih dipakai di Sub Tiger yang laras pendek. Sedangkan yang ini adalah grendel dari Sub Tiger yang long turbo versi terbaru. Bagian depan penusuk mimisnya semua sama. Terus panjang cowakan, nah ini saya panjang cowakan dari sini ke sini ini sama. Cuman kalau yang model baru kan dia lurus cowakannya. Kalau yang lama kan ada mengsle atau beloknya untuk penguncian ke chamber. Terus panjangnya juga berbeda. Untuk panjang dia memang lebih panjang, sekitar 1,5 cm lebih panjang dari grendel yang lama atau grendel yang laras pendek. Nah, perbedaannya itu grendelnya lebih panjang. Terus untuk bagian sini ini juga lebih panjang. Jadi sekilas terlihat kalau dari bawah seperti ini ya, panjangnya mirip Sub S dulu. Kalau Sub S dulu kan memang panjang pipanya ini melebihi ini apa itu box trigger. Sepaham saya seperti itu. Nah, ini tak buka dulu mekanismenya ini. Saya untuk melepas tutup ini harus dilepas juga baut yang ke bawah ini, yang ngunci grendel sekaligus pengikat apa ini box rumah trigger. Nah, ini harus dilepas. Nah, ini bautnya tak taruh sana. Nah, terus baut kecil ini, baut saklar. Nah, baut saklar ini juga harus dilepas. Nggak perlu dilepas total sih, cuma dikendorin aja sampai dia modot keluar. Nah, seperti ini. Jadi fungsi dari tutup belakang ini sebagai tutup pipa juga. Jadi tutup pipanya ini menyatu dengan mekanisme klik, mekanisme saklar, menjadi satu dia. Dan ini bahannya full plastik. Ini plastik, ini plastik. Dan bagian dalamnya seperti itu ya. Itu bolong tembus. Sebenarnya tembus, tapi karena di belakang ditutup plat, ada tulisannya New Sub Tiger. Nah, New Sub Tiger Japan. Tulisannya sih Japan. Ini bahannya plat juga. Kalau yang lama kan ini. Nah, ini bahannya masih aluminium. Nah, kalau yang Sub Tiger Turbo lama kan modelnya nutupnya seperti ini, guys. Seret, udah gini. Saya apa ini saya triggering handle. Nah, kalau dulu kan seperti ini toh ya nutupnya. Nah, seperti ini wes. Terus di bagian belakang chamber, nah ini ada lubang kecil ini adalah sebagai pengikat antara mekanisme klik dan juga saklar. Jadi seperti ini.
Terus misalnya ada tanya, Om bisa nggak Subtiger yang versi terbaru menggunakan Grendel Subtiger lama? Oh ya bisa, bisa banget. Gampang. Kalau mau pakai Grendel model lama, berarti ini nggak usah dipasang. Ini nggak usah dipasang, tinggal pakai Grendel lama. Ini tak praktekin sekalian aja. Ini tak masukin ya. Tutupnya yang lama tak masukin. Kan seperti ini. Terus baru tak pasang. Seret. Terus ini per dipasang. Ini cuma contoh aja ya. Ini nggak tak pasang beneran, ini cuma tak contoh aja. Terus dimasukin. Terus baut ke bawah dikencengin. Udah jadi. Loh, jadi. Nah, ngunci. Ini sudah menjadi tampilannya seperti Subtiger versi lama. Jadi seperti ini. Nah, kalau yang lama kan memang modelnya kalau mau narik grendel diputar dulu, thread, baru grendelnya modot. Kalau nutup juga ditekan terus diputar baru ngunci. Nah, berarti dari chamber nggak ada perubahan ya. Ukuran dimensi panjang kali lebarnya sama, cuman hanya ada tambahan ini dan dikasih lubang. Udah itu aja. Ini nyatanya tak kasih ini bisa. Wes, perbedaannya di situ antara Subtiger lama dengan yang baru, perbedaannya di mekanisme ini. Terus ada perbedaan lain. Tentunya kalau dari segi laras dia masih sama menggunakan OD9 atau 12 di serombong 14 ini, serombongnya 14. Terus dari sekernya, dari klep apa itu yang untuk ngisi angin itu masih sama. Bahannya apa itu? Dural, masih dural, sekernya masih dural. Terus dari trigger masih sama. Tapi ada perbedaan lagi, yaitu di kapsul angin. Kapsul anginnya, nah memang sama ya, bahannya aluminium sama. Terus lubangnya belakang juga sama tanpa seal. Ini lubang transfernya juga segini. Terus bedanya apa? Bedanya adalah pada jeruannya dan juga bagian depan. Nih, kalau yang lama bagian depannya polos. Ini contoh nih. Yang model lama itu bahannya ada yang kuningan, ada yang aluminium. Ini adalah kapsul ori copotan Subtiger tahun 2010. Ini sudah tak amplas kempling. Tadi ini walah rupanya beluduk kali. Ini sudah tak amplas kempling. Terus muncul lagi versi setelah tahun 2013 sampai sekarang mungkin ya. Itu bahannya aluminium. Nah, ini apa keluaran yang 2010 masih saya simpan sampai sekarang. Nah, ini contohnya. Untuk bagian depan yang versi lama itu cuman ada bolongannya udah. Kalau yang sekarang ini ada kayak semacam tutup. Terus bagian dalamnya juga tak buka sekalian biar gamblang ya. Isian masih sama, gotri, pir masih sama. Terus bagian sini ini masih sama, walaupun ada beberapa yang beda. Kalau ini kan untuk pentokan pir. Nah, ini pirnya, ya apa kok pir apa itu? Ringnya terbuat dari teflon dan mendelep ke dalam. Ada juga yang model apa itu ringnya ini teflon atau plastik entahlah, yang pasti warnanya putih ya. Ini bukan aluminium yang jelas sebagai petokan pir ini. Ada juga yang modelnya seperti kayak tutup. Nah, saya nggak tahu kenapa ada beberapa perbedaan model hanya di pentokan pir itu ada beberapa perbedaan model. Tapi nggak masalah sih, nggak pengaruh itu, menurut saya nggak pengaruh. Nah, ini seperti ini dalamannya. Nah, terus yang terbaru di dalam sudah tidak menggunakan silinder. Ini kan kalau yang lama kan ada silinder, tak buka aja ya. Nah, kalau yang versi lama ini kan ada silinder. Silinder ini sebagai tumpuan atau pengunci seal. Nah, di dasar sana itu tadinya ada sealnya, sealnya berbentuk bundar. Di dasar sana lalu ditindih pakai ini, dibaut sampai kencang. Nah, biasanya saat seal yang di dasar sana itu kotor, kalau kita mau membersihkan seal itu kan agak susah, dicukil dari atas pasti rusak, cuil atau sobek, disokok dari bawah bolongannya kurang besar. Nah, maka di yang versi terbaru ini di bagian dalam sudah kosong, nggak ada lagi yang namanya silinder. Terus untuk mengeluarkan seal yang di pentokan sana yang biasanya dipakai untuk tumpuan gotri ini dari depan. Nah, ini tak bukain. Duh, lunyu tangan nih, saya. Nah, ini tak buka ya. Nah, bagian pucuknya atau ujungnya atau depannya ini bisa dibuka dan itu sudah terlihat sealnya. Sealnya tak keluarin dulu. Nah, untuk mengeluarkan seal ini kalau dari depan ini cukup mudah.
Misalnya dicukur nggak bisa, ya wes sogok dari bawah. Nah, ini seal ini dimasukin dari depan, dari sini seret, terus ditutup menggunakan tutup ini. Jadi nggak lagi masuknya dari dalam, karena dalamnya sudah polos. Kalau yang lama kan enggak, kalau yang lama masuknya dari dalam sini, dimasuknya belum, baru ditutup, ditindih pakai ini. Nah, lebih simpel, yang baru ini lebih simpel dan tentunya lebih mudah perawatannya. Dan juga kalau tak lihat secara volume, kalau ini contoh ini tak pasang ya, tak pasang dengan kondisi terpasang silindernya seperti ini. Secara volumenya yang kiri atau yang terbaru ini lebih luas, atau bisa dikatakan lebih jembar, lebih lebar lah ya. Nah, terus untuk bagian depan ini tak pasangin lagi aja, tinggal masang aja, gampang nih. Masangnya dari depan, terus ini ditutup menggunakan ini apa ini silindernya. Udah didratnya sampai rapat, sampai bakoh, nah, wes. Dalamnya seperti itu. Oke. Jadi perbedaannya ya bisa dilihat seperti inilah. Kapsul angin yang terbaru, di depan ada dratnya, ada tutupnya, bisa dibuka tutup untuk penggantian atau perawatan seal. Sedangkan yang model lama kosong alias polos, tidak ada apa-apanya. Jadi perbedaan utama di Sub Tiger yang terbaru itu terletak pada mekanisme grendel dari pisirnya, terus dari kapsul anginnya yang sudah ada tutupnya di depan. Sedangkan selebihnya mulai dari trigger, penempatan kapsul angin, laras, rombong, pipa, sekernya semuanya masih sama. Dan sayangnya, ini menurut saya pribadi loh ya, menurut saya pabrikan sub itu makin tahun makin kesini kualitasnya makin menurun. Ini menurut opini pribadi saya. Karena itu yang saya rasakan, karena saya pernah membeli Sub Tiger. Itu yang model lama sekali. Itu kapsulnya masih kuningan. Ya ini contohnya. Ini adalah copotan dari Sub Tiger 2010. Ini masih kuningan. Walaupun sekernya ya. Sekernya itu kan ada dua, bawah sama atas. Yang atas itu masih dural. Terus yang bawah sini itu kuningan. Kalau sekarang enggak, dural, atas bawah dural semua atau aluminium semua. Terus dari trigger, nah dari picu, yang dulu itu bahannya plastik. Kalau sekarang mungkin ada peningkatan bahan, yang mana ini bahannya sudah besi ya, entah besi atau aluminium nggak tahu ya, berarti kayak ini besi sih. Yang jelas secara bahan ini dia lebih kuat. Tapi sayangnya dari segi kenyamanan ini terlalu tipis guys. Nah, tipis. Jadi nggak nyaman saat ditarik di wheel gitu, nggak nyaman. Kalau yang dulu kan plastik, walaupun plastik sih, tapi dia tebel, dipegang dengan jari itu waduh nyaman sekali. Terus bisa diseteli, ada setelannya, naik turun itu bisa. Kalau sekarang kan nggak ada setelannya, nggak bisa disetel. Wes baku seperti ini. Jadi kalau boleh jujur, saya itu berharap banget pabrikan sub itu ya kualitasnya ditingkatkan lagi, atau minimal lah seperti produk-produk yang lama. Kapsulnya masih kuningan, terus triggernya bisa diatur dangkal dan dalamnya, terus bahan-bahannya juga yang bagus. Saya yakin kalau bahan pipa masih sama bagusnya, terus bahan serombong juga sama bagusnya. Cuman yang vital kan kalau senapan uklik di sini guys. Nah kalau ini aluminium, contohnya inilah ya. Ini saya pernah menemui satu kasus, ini jebrot dipompa 8 sampai 9 kali. Ini dratnya karena mungkin udah saking lamanya, ini dratnya aus langsung jebrot keluar. Jadi saat dipompa set, begitu pompa dinaikkan lagi mau ditambah pompa set, ini ikut keluar jebrot gitu, wes bubar. Nah jadi inilah perbedaan antara produk sub yang model lama dulu dengan yang sekarang. Tentunya dari segi model yang sekarang jauh lebih bagus. Modelnya ada pembaruan, ada tambahan mekanisme dan lain-lain. Ini saya anggap inovasi lah ya. Cuman sayangnya tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas. Ya mungkin tujuannya untuk memangkas harga jual agar tidak naik terlalu tinggi. Contoh nih, ini bukan maksud mau membandingkan atau gimana, enggak. Ini sebagai contoh produk Canon. Canon itu dari dulu sampai sekarang itu kapsulnya masih kuningan. Dari zaman dulu waktu saya masih SMA sampai sekarang udah berapa puluh tahun, itu kapsulnya masih kuningan. Terus
dari seker atas sama seker bawah itu dari dulu sampai sekarang itu juga yang atas bahannya dural, yang bawah bahannya kuningan. Itu yang produknya Canon. Enggak ding, kalau Canon yang bawah tetap pakai dural juga sama, cuman kayak ada busane sebagai tempat pelumas. Cuman kan vitalnya di senapan angin itu di kapsulnya ini. Nah, contohnya Canon itu. Jadi Canon dari dulu sampai sekarang tidak ada penggantian atau penurunan kualitas bahan yang dari dural ke kuningan. Nah, saya berharap pabrikan SAP juga sama. Ya, harga naik sedikit tidak masalah. Toh umpama ini dinaikkan ya dari dural ke kuningan, naiknya nggak sampai 100.000. Wong nek beli apa itu? Nak beli kapsul V5 yang udah kuningan itu harganya sekitar 70-an, 70 80, 70 80 ribu tergantung penjualnya ya. Itu sudah kuningan. Gitu loh. Ibaratnya misalnya Sap Tiger dengan kondisi kapsulnya terbuat dari dural dan seperti ini dijual dengan harga 800.000 misalnya. Terus kalau ada yang versi kuningan harganya dinaikkan 100.000 jadi 900, nggak masalah, tapi lebih pakem, lebih bakoh dan lebih kuat. Oke, demikianlah sedikit video penjelasan dari saya. Itulah tadi perbedaan-perbedaan yang terjadi di Sap Tiger yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin di Sap Innova juga mengalami perubahan di bentuk kapsul angin, cuma dari segi chamber kayaknya nggak ada. Oke, demikian video dari saya. Terima kasih sudah bersedia menonton. Salam hormat, sampai jumpa.